kegiatan yang dilakukan hari ini tadi. Ya, teman-teman media terima kasih. Hari ini kedatangan saya ke Ruteng dalam rangka mempersiapkan kampanye akbar Ganjar Mahfud pada tanggal 26 Januari nanti. Kedatangan saya adalah untuk melihat lokasi stadion tempat kampanye, kemudian mengecek kesiapan dari tim partai pengusung dan relawan. Dari pagi tadi kami sudah lihat lokasi, saya setuju di stadion tadi, lokasinya akan di situ. Perkiraan massa yang akan hadir kita minta 50.000 orang. Dan saya katakan kepada partai pengusung dan relawan, dalam rangka mobilisasi massa harus diperhatikan baik-baik keselamatan dalam perjalanan. Jangan sampai ada kecelakaan atau apapun yang mengakibatkan nanti ada korban. Jadi waktu memobilisasi massa, perhatikan aturannya. Dan kita minta untuk aparat kepolisian untuk memobilisasi anggota menjaga ketertiban rakyat yang akan hadir dalam kampanye itu. Dalam kunjungannya tanggal 26 itu Bapak Herman, apa saja agenda yang dilakukan oleh Pak Ganjar di Ruteng? Jadi agendanya adalah dari Jakarta akan terbang jam 6 pagi, jam 9.30 landing di Ruteng, kemudian dari bandara langsung menuju Istana Keuskupan untuk bertemu dengan Bapak Uskup dan para imam. 30 menit di sana, tukar pakaian, memakai adat pakaian Manggarai, tukar pakaian di Istana Keuskupan. Dari sana beliau langsung ke lapangan, ke panggung. Oke, Bapak tadi kan Bapak sempat menyinggung soal bansos yang digaungkan oleh Presiden Jokowi selama ini. Selama ini menganggap mungkin bansos ini bantuan langsung dari Jokowi. Bagaimana Bapak menanggapi soal ini? Bansos adalah kebijakan presiden. Tetapi perlu diingat, bansos itu adalah kebijakan presiden yang menggunakan anggaran negara. Anggaran negara itu tentu atas persetujuan pemerintah dan DPR. Karena Pak Jokowi dengan programnya didukung oleh semua partai termasuk PDI Perjuangan, sehingga Ketua DPR RI yang PDI Perjuangan, Ketua Badan Anggaran DPR RI yang PDI Perjuangan berkomitmen mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir. Yang kedua, sampai hari ini Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi yang merekomendasikan Ganjar menjadi capres. Dan Ganjar akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Hanya Pak Ganjar yang paham betul program-program Pak Jokowi hari ini yang belum selesai apa dan akan ditindaklanjuti oleh Pak Ganjar. Jadi, kenapa Pak Ganjar meneruskan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Karena kedua orang ini lahir dari rahim yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Itu penjelasan. Pak, tadi kan disebutkan 5 isu yang nanti akan dibicarakan oleh Pak Ganjar. Ya, Kira-kira apa? isu lokalnya antara lain masalah pemanasan global yang mengakibatkan Manggarai ini pun menerima dampaknya kekeringan. Hal yang akan dikerjakan oleh Pak Ganjar jadi presiden nanti akan membangun embung-embung, bukan bendungan. Memperbanyak embung-embung di kantong-kantong pertanian rakyat, di kantong-kantong pemukiman rakyat. Sehingga embung-embung itu menjadi sumber air bersih untuk rakyat dan sumber air untuk pertanian. Hal yang kedua, Pak Ganjar akan memberdayakan UKM, usaha kecil dan menengah. Kalau bisa mungkin milenial di pedesaan akan dibikinkan semacam percontohan UKM. Implementasinya adalah membuat BLK di kecamatan. Sebagai contoh di Bajo
Bajo itu BLK yang banyaklah BLK pariwisata. Sehingga anak-anak muda di Bajo itu bisa bekerja di hotel-hotel dan BLK itu melatih mereka. Nah, yang kita inginkan adalah membangun BLK macam-macam bidang termasuk BLK untuk ekonomi kreatif. Sehingga para milenial yang tidak melanjutkan kuliah misalnya, dia lebih memilih untuk menjadi pengusaha kecil, dilatih di BLK-BLK tersebut. Apakah itu nanti sampai ke tingkat desa? Kita akan membuat nanti di kecamatan-kecamatan dulu, belum sampai di desa. Karena kalau sampai di desa, anggarannya luar biasa. Seperti yang disebut makan siang susu gratis. Nanti impor sapi, ada yang bilang bukan sapi yang datang, nanti celeng yang datang. Itu kata medsos, bukan saya hanya membaca di medsos. Oleh sebab itu, saya tidak berani mengatakan tiap desa, tidak sanggup anggarannya. Tiap kecamatan dibikinkan BLK pelatihan. Kemudian tadi Bapak juga sebut bahwa Pilpres ini jadi 2 putaran nanti. Itu tolak ukurnya bagaimana Bapak? Sehingga Bapak sebutkan bahwa Pilpres 2 putaran. prediksi kami Pilpres ini akan berjalan 2 putaran. Kenapa? Karena untuk satu putaran, menang satu putaran, paslon manapun harus angkanya minimal 51%. Hari ini sesuai data yang kami dapat, paslon yang paling bisa mendapat angka tertinggi hanya 41-42%. Sehingga di tenggat waktu tidak sampai 30 hari ini untuk mengejar target 9% supaya bisa satu putaran, itu hal yang mustahil. Kami dari paslon nomor 3 menargetkan kami harus ikut masuk dalam putaran kedua. Dengan cara kami sekarang sedang mengejar target kami yang sudah 36%, kami akan mengejar untuk bisa naik menjadi 38-39%. Supaya masuk dalam putaran kedua, mengikuti pertandingan putaran kedua. Pak Ferry, ini isu intimidasi ini sangat familiar di medsos, kemudian di tengah masyarakat juga. Bagaimana TK ini menghimbau kepada tim sukses sampai di tingkat bawah? Memang isu intimidasi kami dengar di beberapa wilayah, dan itu terjadi juga tidak setiap wilayah, sporadis. Tapi apapun menurut kami itu adalah perlakuan sikap dari pribadi-pribadi aparat, bukan institusi, bukan atas nama institusi. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada institusi supaya berperilaku netral, menjaga pemilu yang damai, jangan mengkoyak-koyakan masyarakat kita dengan intimidasi. Institusi harus bisa mengontrol oknum-oknumnya. Kami percaya institusi tidak merekomendasi untuk berpihak. Kami masih percaya institusi harus netral dan menjaga keamanan dan keberlangsungan pemilu yang damai. Terima kasih Bapak. Cukup ya.